Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, luar biasa ya. Saya percaya Ibu Bapak tetap antusias ya untuk terus mengikuti pesan demi pesan, karena pesan Tuhan itu adalah tuntunan kita untuk kita sampai pada apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Pesan Tuhan bagi kita di minggu ini adalah jangan menunda, jadilah pribadi yang merdeka. Jangan menunda, jadilah pribadi yang merdeka. Jadi Ibu Bapak, pesan Tuhan ini berbicara untuk mengingatkan kepada kita semua. Untuk kita waspada. Karena ada si musuh yang berusaha untuk menjerat. Ada si musuh yang berusaha untuk menaburkan jeratnya untuk memerangkap orang-orang percaya. Nah, kita harus waspada dengan hal ini. Karena kalau kita sampai terperangkap, itu enggak mudah untuk orang percaya itu lepas dari perangkap tersebut. Bahkan kalau Bapak Gembala bilang kita tuh harus sekuat tenaga begitu agresifnya untuk terlepas dari perangkap tersebut. Jadi Ibu Bapak bisa bayangkan bagaimana si pembuat perangkap itu membuatnya sampai jerat itu bisa membuat si mangsa itu sama sekali nggak bisa kabur. Jadi jenis perangkap ini perangkap yang dibuat sedemikian sedemikian kuatnya gitu ya. Bahkan dikatakan bahwa kalau di dalam Amsal itu dikatakan bahwa ada jerat penangkap burung. Jadi yang dibuat oleh si pembuat si musuh itu, jeratnya, umpannya itu dibuat sedemikian rupa menarik, dibuat sedemikian rupa enak gitu ya, karena kesukaan dari si burung tersebut. Sampai si burung gak merasa bahwa ini itu umpan. Sampai si kijang ini gak merasa bahwa itu adalah jerat. Dibuat sedemikian rupa menarik sampai dibuat dosa itu enggak seperti dosa lagi. Nah, ini kita harus waspada. Ayatnya itu kita sama-sama terlebih dahulu di dalam Amsal 6 ayat yang kelima. Ya ini. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Nah, diibaratkan seperti kijang kena tangkapan atau burung yang masuk di dalam jerat penangkap burung. Jadi tidak mudah. Dan kalau saya bisa menggambarkan gitu ya. Kalau kijang itu udah terperangkap, burung itu sudah terjerat. Artinya dia itu gak bisa kemana-mana lagi. Jadi kalau saya bayangkan ini seperti orang, kalau kijang mah rada susah gitu ya, karena kita jarang gitu ketemu sama kijang gitu ya. Tapi saya bayangkan ini seperti orang yang di dalam dipasung, diikat, nggak bisa gimana-gimana. Ruang geraknya itu dibatasi, lingkup geraknya itu nggak bisa kemana-mana karena terikat. Kalaupun dia bergerak, nggak bisa kemana-mana. Cuman di situ aja muter di situ aja. Karena terikat. Coba Ibu Bapak bayangkan orang yang terikat, terus muter-muter di situ, terus muter-muter di situ terus. Bergerak, sampai mungkin dianya kecapean. Energinya terkuras karena muter-muter di situ. Dari waktu ke waktu, flat terus, datar terus, monoton terus. Mungkin dia sepertinya bergerak, tapi bergeraknya itu di situ terus, nggak bisa keluar dari jangkauan si musuh tersebut. Kalau musuh lihat nih, si mangsanya mau bergerak, berani loh. Keluar dari perangkap, berani langsung. Apa yang dilakukan? Sama si musuh langsung dikeplak,
enak banget loh. Nah itu ibu bapak, kita bisa lihat. Dan Tuhan sama sekali gak mau kita menjadi orang-orang yang terikat, dipasung, bergerak, gak bisa kemana-mana, muter dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu terus, sama terus. Dosanya sama terus, yang dilakukan itu terus balik lagi. Kondisinya ya gak jauh beda, sama datar terus, yang penting saya mah ikut ke gereja aja. Gak kelihatan apa sih rasanya gitu. Bisa diicip-icip nikmatnya, manisnya dari orang percaya tersebut. Oh ini ibu bapak, jangan sampai kita merasa aman. Kalau kehidupan kita udah ngerasa datar, adem ayem, monoton. Jangan ngerasa kita aman. Jangan kita merasa aman kalau udah nggak ada lagi kegairahan, nggak ada lagi kobaran api. Jangan sampai kita ngerasa biasa-biasa. Ini bukan biasa-biasa. Ini udah masuk dalam sebuah jeratan. Jangan ngerasa kita kalau kita udah nggak berfungsi lagi, kita ngerasa aman. Kalau kita ngerasa padahal kita sedang terikat dan kita tidak merasa terikat, itu jangan merasa aman. Pagi hari ini kita sama-sama mau belajar ibu bapak, apa yang mau kita lakukan agar kita menjadi orang-orang yang merdeka, bahkan memerdekakan orang lain seperti fisik kita ya. Kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kita, ada beberapa poin yang mau kita perhatikan. Yang pertama adalah belajar mendeteksi sekiranya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan firman. Ya, jadi kita belajar untuk tajam. Ada apa nih? Sesuatu yang terjadi, ya. Jangan membiarkan diri kita itu menjadi tidak melakukan perlawanan, tetapi kita mau aktif melakukan sesuatu yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Ya. Jadi kita mau terus aktif, ingin tahu, melakukan. Yang kedua adalah belajar melakukan langkah penyelesaian. Jangan menunda-nunda. Jangan menganggap seolah-olah itu enggak ada. Tetapi ambil tindakan. Kita sudah diperlengkapi ya ibu bapak oleh Bapak Gembala bagaimana ada langkah-langkahnya. Ada 6 langkah, ibu bapak bisa lihat lagi di YouTube. Kemarin juga Komsel kita sudah membahas apa langkah-langkah kita kalau kita sampai terperangkap dan kita harus dan kita pengen merdeka. Ya, kemudian yang kemarin juga sudah disampaikan oleh pengkhotbah yang lain, dikatakan bahwa kita harus berani melepaskan diri dari setiap apapun yang merugikan. Harus punya keberanian, harus punya tekad ya. Nah, saya mau memperlengkapi poin yang selanjutnya, apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang yang merdeka dan memerdekakan orang lain ya. Poin yang pertama adalah kita harus ingat tujuan Tuhan atas hidup kita. Ingat tujuan Tuhan atas hidup kita. Ayatnya diambil dari Amsal 6 ayat yang ke-4a. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, yang namanya perangkap kalau sudah menjerat, seperti yang sudah disampaikan bahwa enggak mudah ya untuk dia terlepas ya. Nah, di sini perlunya seorang percaya itu punya yang namanya, poin yang saya mau bagikan adalah bagaimana orang percaya itu harus punya tujuan di dalam hidupnya. Karena tanpa dia punya tujuan dalam kehidupannya, dia akan mudah terperangkap. Seberapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak tahu tujuan dalam hidupnya, akhirnya dia kena perangkap, jatuh dalam perangkap si musuh. Dikatakan di sini apa? Janganlah membiarkan matamu tidur. Janganlah membiarkan matamu tidur. Jadi ada sebuah kata dikatakan bahwa ada mata. Mata itu berbicara apa ibu bapak? Mata itu berbicara tujuan. Mata itu berbicara soal visi.
tanpa tujuan yang jelas, maka musuh mudah sekali untuk memerangkap. Sedangkan tujuan itu akan menyelamatkan orang-orang percaya dari perangkap. Dengan tujuan yang Tuhan beri, itu akan membuat kita itu dekat untuk cari, untuk pengen tahu apa sih tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan membiarkan matamu tidur. Jadi mungkin ada sebuah visi yang udah mulai redup. Visi yang daripada Tuhan udah mulai hampir mati. Kita mulai introspeksi diri. Saya introspeksi diri. Saya pernah mengalami di tahap yang namanya mata yang tertidur. Mulai gelap. Mulai nggak tahu untuk membedakan lagi mana ini visi Tuhan atau ini keinginan pribadi. Dan kalau saya diperhadapkan gitu, ketika saya menjalani sebuah perjalanan yang gelap dan kondisi saya sedang tertidur, apa jadinya? Saya nggak akan bisa membedakan. Boro-boro membedakan baik dan benar, nggak bisa membedakan. Baik dan benar itu nggak bisa. Boro-boro membedakan baik dan benar. Baik dan jahat pun nggak bisa membedakan. Karena apa? Matanya dibiarkan tidur. Matanya dibiarkan nggak jelas, tenggelam. Nah, saya bisa membayangkan kalau misalkan orang percaya matanya tertidur dan dia nggak bisa membedakan ini dosa, ini bukan dosa. Udah dianggapnya sama, rata aja. Nah, pagi ini saya mau lihat bagaimana ada seorang tokoh yang luar biasa. Saya belajar, ini tokoh luar biasa. Bagaimana dia punya mata, punya tujuan Tuhan yang begitu dia pegang kuat-kuat. Saya belajar dari yang namanya Yusuf, Ibu Bapak. Berusaha si musuh itu untuk menjerat dia. Berusaha musuh itu untuk menjatuhkan dia. Tetapi yang namanya Yusuf, dia tetap ingat pada apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia menyadari bahwa dia kalau sampai di Mesir itu dengan sebuah ketetapan hati, apapun, bagaimanapun, sekalipun hari ke hari, terus menerus merayu dia. Cup, hayu cup, hayu cup, sebentar aja. Yusuf bilang, gak. Besoknya lagi, cup, hayu cup, hayu. Kita tidur. Gak ada yang tahu kok. Cuman kita berdua. Tapi Yusuf punya ketetapan hati. Yusuf punya determinasi. Saya senang kata determinasi ini. Ketetapan hati yang tidak bisa diganggu oleh apapun juga. Dia tetap teguh dengan pendiriannya. Dan orang yang punya determinasi, Ibu Bapak lihat. Gak ada orang pun, mungkin dia sendiri. Karena keluarganya itu gak bersama-sama dengan dia di Mesir, belum sampai ke Mesir. Dia sendirian. Mungkin dia merasa, aduh gue sendirian gak ada yang tahu tuh. Tapi dia tetap teguh, dia tetap kuat. Dia tetap pegang janji Tuhan, dia tetap pegang apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Gak ada dukungan tuh dari orang-orang yang lain. Dari saudaranya, dari kakaknya, dari orang tuanya gak ada jauh. Tapi dia pegang kuat, dia punya determinasi. Nah ini yang membuat apa? Yang membuat Yusuf tidak terjerat. Yang membuat Yusuf akhirnya dia begitu
Begitu bebasnya Tuhan memakai kehidupannya bahkan menjadi seorang penguasa. Dan apa yang membuat seseorang memiliki determinasi yang kuat, memiliki ketetapan yang kuat. Tidak lain Ibu Bapak, tidak lain dia punya roh yang luar biasa. Di dalam Kejadian ya, di Kejadian 41 ayat yang ke-38 dikatakan apa? Kejadian 41 ayat yang ke-38, ya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Firaun tahu dia penuh dengan roh Allah. Firaun tahu Yusuf disertai oleh Tuhan. Hidupnya penuh dengan roh Allah. Orang yang punya roh Allah memenuhi kehidupannya, dia akan selalu dekat dengan Tuhan. Selalu ingin tahu, ingin bertanya Tuhan, visi Tuhan itu bagaimana? Bagaimana cara supaya visi itu digenapi? Nah, kita mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa sih visi Tuhan? Mungkin setiap pribadi kita nggak tahu. Saya nggak tahu visi Ibu Bapak, tapi bertanya sama Tuhan. Apa yang menjadi visi Tuhan supaya kita apa? Supaya kita nggak mudah terjatuh. Nggak jadi orang yang nggak tahu tujuan celengak-celongok gitu ya. Mau ngapain ini hidup? Mau ngapain? Mau ngerjain apa gitu? Jangan sampai anak-anak muda, saya mau kasih tahu. Datang sama Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan pakai hidup saya. Tuhan, apa tujuan Tuhan mencipta saya? Minta sama Tuhan, jangan jadi pribadi yang gak tahu tujuan Tuhan. Datang sama Tuhan. Satu kali Ibu Bapak, saya ngeliat gitu ya, ada seorang anak muda yang celengok gitu ya, nggak tahu ini tujuan hidupnya itu apa gitu ya. Saya jadi tergerak gitu, pengen bertanya, karena biasanya saya jarang gitu ya pengen tahu gitu ya kalau ada orang bertato itu apa gitu, kenapa gitu ya. Tapi saya pada waktu itu saya pengen tahu, karena ngelihat ada sesuatu yang sepertinya dia lagi ngebengong gitu ya. Terus akhirnya saya tanya gini, kalau menurut kamu kenapa sih kamu itu ditato? Dan akhirnya dia jawab, ya kalau ditato itu happy katanya, ngikutin zaman katanya. Terus udah gitu jadi seakan-akan dia itu diterima oleh lingkungannya. Terus saya tanya, lantas kamu kenapa kok celengak-celengok seperti nggak punya tujuan di dalam kehidupan kamu. Bahkan seperti ada sebuah penyesalan. Dan saya lihat kok wajah kamu itu sampai ketutup semua sama tato. Mukanya itu sama sekali. Nggak ada bekas kulit-kulit putih-putihnya, itu semua ketutup. Nah itu yang membuat dia ngerasa kesentuh gitu sama saya. Nah ini yang sepertinya saya menyesal sekali. Kenapa kok sampai saya berada di titik gini, muka saya ditato semua. Dan kalau mau hilangin itu kan gak gampang. Sepertinya dia udah keikat, udah gak tahu mau gimana lagi. Dan ada sebuah penyesalan. Dan dia waktu itu melakukannya itu dalam keadaan dikerjain sama temannya. Dan dia tertidur. Ya, semuanya mukanya udah ketutup sama tato. Ada sebuah penyesalan. Dia sampai gak tahu lagi tujuan hidupnya. Mungkin ketika dia berusaha untuk ngelamar kerja gitu ya. Gak ada orang yang mau, takut. Aduh ngeri gitu. Mukanya itu udah ketutup semua sama tato. Nah Ibu Bapak, kita sama-sama lihat bagaimana kalau orang udah terjerat, yang ada adalah sebuah penyesalan. Ingat selalu apa yang menjadi visi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita udah tahu ya Ibu Bapak,
visi itu akan menyelamatkan diri kita. Di dalam gereja ini kita udah punya visi tahunan. Perhatikan visi itu. Perhatikan juga visi dari minggu ke minggu kita terus diperlengkapi. Kita terus diarahkan. Supaya apa? Supaya kita enggak terjerat. Kalau misalkan kita sampai masuk di dalam perangkap, ayo minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau terlepas karena saya tahu ada visi yang Tuhan mau kerjakan. Minta supaya Tuhan membangkitkan visi itu di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita membiarkan. Gak ada visi dalam kehidupan kita. Kita mau tujuan, mau gimana pun kita enggak tahu. Keluarga mau gimana pun kita enggak tahu. Enggak pengen tahu. Jangan sampai dibiarkan. Poin yang pertama itu yang saya mau membagikan. Kemudian yang kedua adalah apa yang mau kita lakukan agar kita menjadi orang yang merdeka dan memerdekakan orang lain. Yang kedua adalah ingat bahaya larut dalam kondisi. Ingat bahaya larut dalam kondisi. Jadi nanti kita akan tahu apa yang dimaksud dengan larut dengan kondisi yang bagaimana. Amsal 6 ayat yang keempat B. Tadi sudah dibahas yang 4A-nya, janganlah membiarkan matamu tertidur. Dan yang kedua adalah kelopak matamu mengantuk. 4B itu kelopak matamu mengantuk. Jadi yang namanya mengantuk itu Ibu Bapak suatu kondisi keinginan kuat untuk seseorang itu tidur. Kondisi keinginan kuat untuk seorang itu tidur dan akhirnya dia larut. Dia larut, dia tenggelam dengan kondisinya. Apapun yang namanya mengantuk Ibu Bapak, alasan apapun itu berbahaya. Itu berbahaya. Yang namanya ngantuk itu Ibu Bapak udah gak bisa ngebedain. Pengaruh tidurnya itu udah lebih kuat. Sehingga dia gak berdaya. Nah di sini kita sama-sama mau lihat Ibu Bapak ya. Jangan sampai orang-orang percaya itu larut dalam jerat yang ditaburkan oleh si musuh. Yesus pernah berada di dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi dia dibuat supaya dia itu larut dengan keadaan. Tetapi sama sekali Yesus tidak larut di dalam keadaan tersebut. Ibu Bapak bisa bayangkan Yesus 40 hari 40 malam setelah dia berpuasa. Tuhan Yesus itu kan lapar. Dia haus, dia lapar. Musuh si iblis mulai memperlihatkan. Banyak batu nih, banyak batu. Ayo, ubah batu jadi roti. Iblis mulai menjebak Tuhan Yesus. Ubah, tetapi sama sekali Tuhan Yesus tidak terjebak. Dia enggak larut dengan keadaan dia yang sedang lapar. Dia enggak terjebak dengan keadaan dia yang sedang haus. Jadi iblis menjebak itu, Ibu Bapak enggak jauh-jauh. Lewat kebutuhan. Bukan kalau kita sih bisa terjebak dengan keinginan, aduh saya pengen ini, saya ingin ini. Ini kebutuhan. Dia butuh, dia pengen dipenuhi rasa laparnya. Enggak jauh-jauh, makanya hati-hati dengan yang namanya kebutuhan. Itu bisa dipakai sebuah jebakan. Tetapi apakah Tuhan Yesus nurut mengikuti tawaran dari iblis? Enggak Ibu Bapak, dia enggak larut dengan situasi dan keadaan tersebut. Dengan kebutuhan dia pada waktu itu. Hati-hati dengan yang namanya kebutuhan. Itu bisa dipakai jerat oleh si iblis. Apa yang sedang kita butuhkan saat ini? Bukan hanya sekedar uang. Bukan sekedar hanya ingin sesuatu yang lebih lagi. Mungkin ada sebuah kebutuhan dari jiwa kita yang pengen dicintai, pengen disayang-sayang.
atau pengen pengen merasa dia sedang kesepian, hati-hati dengan jebakan ini. Ataupun hati-hati dengan sensasi-sensasi. Iblis bisa taburkan dengan sensasi-sensasi nikmat. Yang paling berbahaya ibu bapak ini, yang paling berbahaya itu adalah sensasi-sensasi yang dulu-dulu yang ditimbulkan. Karena yang berbahaya itu dosa bukan yang baru. Tetapi dosa yang lama itu bisa iblis pakai untuk membuat seseorang itu hanyut di dalam ya. Dulu kan saya pernah menikmati nih dosa ini. Dosa ini tuh enak gitu. Dosa ini tuh buat saya itu suka gitu. Nah, hati-hati dengan jebakan ini. Jangan sampai kita larut dalam kondisi tersebut. Jangan sampai kita larut dalam keadaan tersebut. Cepat bertindak seperti Tuhan Yesus. Dan yang Tuhan Yesus lakukan apa? Dia enggak larut. Yang Yesus ajarkan adalah apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja. Kalau saya lihat yang namanya hidup, kata hidup itu di dalam kalimat tersebut, manusia itu disegarkan. Bukan dari roti tetapi dari firman. Manusia itu hidup, manusia itu punya power ketika dia punya firman. Jadi firman itu yang berkuasa. Dan Yesus lakukan apa? Yesus bertindak dengan otoritas firman. Dan firman itu yang akan mengubahkan, yang memerdekakan kehidupannya. Dia mengalami kemenangan ibu bapak. Dia berjalan dengan firman. Bahkan dikatakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Bahkan di dalam Yohanes yang pertama dikatakan pada mulanya adalah firman. Jadi selalu diawali oleh firman. Selalu didahului oleh firman jika kita ingin mendapatkan sebuah kemenangan. Tuhan Yesus enggak larut. Tuhan Yesus sama sekali dia tidak terjebak. Dia tidak terjerat. Dia tidak mau larut. Bahkan dia bertindak melakukan apa yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dia berjalan menggunakan otoritas dan kuasa yang diberikan. Bagi kita juga bagi kita semuanya. Nah ibu bapak, dua poin ini yang saya mau membagikannya bagi kita semuanya kiranya boleh menjadi perenungan. Bahwa kalau kita ingin menjadi orang-orang yang merdeka, yang pertama adalah kita harus punya tujuan. Ingat ada tujuan Tuhan, perkuat itu terus diperbaharui. Minta supaya kita punya ketetapan hati, determinasi yang kuat. Dan yang kedua adalah jangan larut dengan situasi dan kondisi yang diperhadapkan kepada kita. Tetapi kita mulai agresif, bertindak dengan kuasa yang Tuhan berikan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.